fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, you say I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sahabat inspirasi LP3A UMM, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya tidak sendiri, sahabat inspirasi. Saya ditemani oleh bunda kesayangan kita, Ibu Tatit Manon. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Retno. Selalu semangat pagi ya. Insya Allah selalu semangat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Tatit mengenai perempuan tangguh untuk keluarga tangguh dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Nah, sahabat inspirasi LP3A, hari ini pembicara kita adalah Dra. Tatit Manon Andiri M. Hum. Beliau adalah dosen FKIP. Beliau di UMM itu sudah sejak tahun 1991, sahabat. Dimana saya waktu itu masih umur 3 tahun, Bu. Masya Allah ya. Ibu sudah ngajar. Iya, beliau sudah ngajar, saya baru 3 tahun, Masya Allah. Beliau juga sudah menjadi ketua LP3 ini sejak 2015. Berarti sudah berapa tahun, Bu? 8 tahun ya? Ya. 7-8 tahun, Masya Allah. Nah, selain itu beliau juga banyak penelitian-penelitian, juga pengabdian-pengabdian di berbagai komunitas, baik di Malang maupun di Jawa Timur. Kemudian yang kita saksikan di meja ini adalah hasil karya beliau. Buku-buku ontologi, karena beliau basicnya adalah sastra, maka beliau menyalurkan keilmuan sekaligus hobinya sepertinya ya, Bun ya. Karena bukunya semua bagus-bagus dan menarik-menarik. Dan ini sangat membanggakan sekali, berguna bagi anak-anak karena buku-buku ceritanya juga sangat mendidik semua. Baik, Bu Tatit, kalau kita lihat fenomena zaman sekarang gitu ya, kalau kita bahas perempuan, itu banyak perannya ya, Bu. Perempuan sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek begitu. Nah, banyak fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Banyak isu-isu juga tentang LGBT, tentang kekerasan, tentang krisis keluarga, baik itu dari sisi status sosial ekonomi maupun tantangan-tantangan lainnya. Nah, kalau pertama-tama nih, Bun, menurut Bu Tatit, bagi Bu Tatit itu yang didefinisikan sebagai perempuan itu siapa begitu? Gitu ya. Terima kasih, Bu Retno. Terima kasih juga. Selamat jumpa dengan sahabat inspirasi. Selamat bertemu kembali. Kita akan bincang-bincang seperti yang disampaikan Bu Retno ya. Kita akan bincang-bincang tentang perempuan tangguh, keluarga tangguh ya. Juga ya. Iya, berangkat dari perempuan dulu ya, Bu Retno ya. Perempuan itu siapa gitu ya? Perempuan itu siapa sih sebenarnya, Bu? Kita lihat dulu dari arti harafiahnya gitu ya. Kalau orang melihat perempuan itu ya istilahnya kebalikan dari laki-laki begitu ya, kebalikan dari
laki-laki dengan segala cirinya, bahwa perempuan itu punya organ reproduksi gitu Ya, ya. betul. Perempuan itu yang mampu melahirkan, mempunyai ciri-ciri keibuan, terus ciri-ciri apa ya, caring itu pemeliharaan gitu ya, jadi kasih sayang dan sebagainya. Tapi untuk melihat yang arti dalamnya itu ya, secara etimologi itu perempuan itu dari kata empu. Itu Berno, empu, terus dapat imbuan per dan an. Nah, perempuan sahabat inspirasi. Nah, terus akhirnya berkembang kata empu menjadi ampu. Ampu. Iya, jadi penyangga atau penyokong. Oh. Nah, kalau melihat dari artinya itu ya, jadi perempuan itu memang diharapkan bisa menjadi penyangga, pengampu, penyokong. Ya khususnya dalam lingkungan kecil dulu ya, di rumah tangga, walaupun nanti perannya ya juga kita akan ke masyarakat itu Bu Retno ya. Itu kalau masalah artinya. Terus apa lagi tadi Bu Retno? Kayak banyak itu yang harus saya sampaikan apa tadi? Satu-satu mungkin ya Bu. Iya. Iya. Arti perempuan itu siapa gitu ya? Perempuan, iya, iya gitu ya. Ternyata artinya dalam ya Bu. Dalam. Perempuan. Secara etimologis ya. Betul, dari jadi. segi etimologis perempuan ampu ya Bu. Berarti mengampu, menyangga. Seseorang yang menyangga, menyokong. Iya. Dari lingkaran yang terkecil, yaitu bahwa perempuan ini adalah penyokong atau pendukung dari keluarga, begitu ya Bu. Wah, luar biasa. Ternyata perempuan itu maknanya etimologisnya aja sudah sedalam itu ya. Iya, betul. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, bagaimana perannya di tengah keluarga perempuan gitu ya? itu? Ya. Jadi kalau lihat perannya ya dalam rumah tangga itu, ibu sebetulnya ya peran itu dua ya dalam rumah tangga ya, ada ayah, begitu, ada bapak. Tapi kalau kita bicara tentang ibu ini tadi ya ibu itu sebagai guru pertama bagi anak. Sebagai guru. Iya, jadi perannya itu banyak sekali ya. Jadi kita yang sebagai tadi Bu Retno menyampaikan ya sebagai istri. Sebagai istri perannya ya sebagai partner sebagai teman dari suami. Namanya teman berarti kan harus setara bagaimana kita kedudukannya itu gitu. Nah, sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Nah, ini nggak jalan dulu aja ya kita pembicaraannya. Sebagai ibu berarti ya kita ya otomatis pengasuhan anak gitu, pengasuhan, walaupun pengasuhan juga dengan bapak suami, ya dengan bapak. Suami, tapi ibu juga sebagai guru pertama bagi anak, berarti ya itu tadi kita memberikan contoh, kita pemodelan ya, kita menyediakan keperluan anak ya, kita juga memberikan perhatian yang banyak ya kepada anak. Jadi sebagai ibu itu dah, istri, ibu, terus sebagai anak ini tadi ya, sebagai anak ya, perempuan sebagai anak. Nah, itu perannya bagaimana Bu? Ya sebagai anak ya kita tetap harus menghormati orang tua, harus membantu orang tua, kita harus pokoknya menyenangkan orang tua. Nah, akhirnya kita akan berpikir kita tuh lebih lama menjadi ibu apa lebih lama menjadi anak ya? Rasanya kan kita terus akan berputar itu ya, berputar. Rasanya saya punya anak pun, saya punya cucu, saya juga sebagai anaknya ibu saya gitu ya. Jadi kalau pamannya ibu saya sudah almarhum ya, saya anak dari inilah seperti itu, sehingga kita bisa, kalau dulu sebagai anak mereka seperti ini, sekarang kita sebagai ibu diharapkan kita juga bisa memahami anak itu yang seperti apa, sehingga peran sebagai ibu tadi yaitu tadi kita yang memenuhi kebutuhan anak, kita maksudnya kebutuhan ya fisik maupun non fisik ya, kasih sayang, bagaimana kita bisa merengkuh
anak sepenuh hati, sepenuh tubuh. Nah, seperti itu. Sepenuh Itu juga. hati, sepenuh tubuh. Iya, Menarik sekali. iya, iya. Itu jadi ya kebutuhan tubuhnya kita penuhi, gizinya seperti apa. Gitu. Kita kan terus itu ya Bruno, kita terus belajar bagaimana menyediakan gizi yang sehat ya. Jadi ini kan istilahnya sekarang ini kan stunting. Bagaimana kita menyediakan makanan untuk mencegah stunting. Berapa itu? 1000 hari. 1000 hari pertama. Ya. 9 bulan dalam kandungan, terus 2 tahun. Nah, itu sebagai ibu. Jadi kan kita berputar. Terus tadi sebagai nenek. Sebagai nenek, ya perempuan itu kan kalau kelas paling atasnya ya, kelas paling profesionalnya Bu, karena sudah kelasnya udah lewat banyak. Sebagai nenek gimana Iya, itu Bu? sahabat inspirasi ini ada nenek ya, kebetulan saya juga jadi seorang Bu nenek Tati ya. juga sudah punya cucu, sahabat inspirasi. Iya, jadi ya sebagai nenek memang kita ya tetap ya kita memberikan kasih sayang penuh kepada anak saya, kepada anaknya juga cucunya begitu. Tapi di sini ada tambahan, kita harus bisa sinkronisasi atau kerjasama atau bisa ngikutin maunya anak ya kan. Jadi jangan sampai cucu di rumah itu ada 2 pendidikan yang paradok dalam pendidikan, istilahnya gitu. Ada 2 ya, ada 2. Ibunya mengatakan seperti ini, neneknya seperti ini. Jadi nenek juga harus bisa menempatkan diri, sahabat inspirasi ya. Jadi menempatkan diri sebagai nenek. Betul. Jadi perannya sebagai nenek itu juga penting. Ya, kepada ibunya sebagai ibu, ya kapan saja walaupun dia punya suami tetap anak saya, begitu. Baik. Iya, jadi sekali. perannya banyak. Perannya banyak. Iya, insya Yang Allah. paling banyak perannya yang mana nih Bu? Anak, ibu, istri, atau nenek? Ya imbang. Imbang karena Ya harus menyeimbangkan ya. Masing-masing punya tugas perkembangan sendiri ya iya, Bu. Betul. Jadi ketika anak masih kita penyelesaian, ketika suami, istri masih baru, juga kita harus punya cara-cara ini ya, memerankan kita. Terus kita punya anak kecil, ya kita ada anak kita dewasa sampai punya cucu. Begitu ya. Menarik sekali. Iya. Jadi kalau boleh saya rangkum Bu dari siapakah perempuan itu di dalam sebuah keluarga, karena awalnya itu perempuan itu adalah pendukung, pengampu, penyokong gitu ya. Tapi ternyata perempuan itu kan bisa dimulai dari anak atau cucu gitu ya Bu, istri, kemudian ibu sampai nenek, dan masing-masing ternyata Bu Tatit jelaskan kepada kita semua bahwa masing-masing itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Punya perannya sendiri-sendiri. Perannya ya. masing-masing. Kalau anak yang menuruti orang tua, dia harus bisa menjadi anak yang baik gitu ya. Kemudian menjadi istri berarti menjadi partnernya suami. Menjadi ibu berarti pendukung memberikan tidak hanya kasih sayang tapi kasih tubuh, apa tadi Bun? Sepenuh hati, sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Nah, itu istilahnya bagus sekali itu Bun. Tidak hanya sepenuh hati tapi sepenuh tubuh juga, karena sekarang memang isu-isu stunting mencuat lagi gitu ya Bun ya. Perlu penanganan. Perlu penanganan lagi. Baik, dan juga sebagai nenek gitu ya Bun. Tadi Bunda ibu ya nggak apa-apa, Bunda juga nggak apa-apa. Kayak saya keinget Bunda saya sendiri Bu. Iya. Bun juga nggak apa-apa. Iya. Jadi Bu Tatit ini juga kebetulan sudah punya cucu, dan ternyata sebagai nenek, sosok perempuan sebagai nenek itu juga punya tugas perkembangannya sendiri dan tantangannya sendiri. Ada catatan tadi bahwa ketika sudah menjadi nenek, maka harus mensinkronkan pola asuh kepada cucunya begitu ya Bu. Nah, itu menarik sekali ya. Iya. Nah, ini kan tadi cerita perempuan di tengah keluarga ya Bu. Iya. Kalau sosok perempuan di tengah masyarakat itu bagaimana Bu? Iya.
Iya, terima kasih Bu Retno ya. Jadi peran kita, memang kita kan sebagai makhluk individu dan sosial ya, otomatis bahwa kita juga berperan dalam masyarakat. Nah, kalau melihat fenomena sekarang itu kan perannya perempuan sudah bagus ya dalam masyarakat itu, sudah di dunia bisnis, yang digital yang seperti ini itu kan juga banyak juga ya para pelaku usahanya itu perempuan gitu ya, untuk yang pemimpin dalam suatu institusi juga sudah banyak. Jadi perannya sudah bagus ya, sudah bagus dan mempunyai peran penting dalam pengembangan masyarakat. Dalam masyarakat juga ini Bu Retno ya, untuk mendidik itu juga kita perlu ya, bila perlu juga berpartisipasi. Makanya ada partisipasi publik ya. Untuk kesejahteraan perempuan dan anak itu ada ya di kabupaten ini, ada namanya Puspa Singgasari. Makanya itu juga ada komunitas, ada tersendiri ya, apa istilahnya apa ya, komunitas, ada surat tugasnya itu dari Bapak Bupati. Jadi kita juga memerankan diri dalam masyarakat. Karena begini ya, kita mendidik anak kita itu juga akan berpengaruh pada anak orang lain. Betul. Nah, orang lain mendidik anaknya juga akan berpengaruh pada kita, sehingga dalam masyarakat pun kita perlu memberikan kontribusi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mendidik itu bersama-sama. Nah, ini kalau yang di dunia pendidikan ya Bu Retno ya, jadi seperti itu. Belum lagi nanti dalam masyarakat itu bagaimana kita menyontohkan menjadi model anak-anak bagaimana bisa menempatkan diri dalam masyarakat. Intinya kan kita mendidik anak, pola pengasuhan itu kan menyiapkan anak-anak nanti bagaimana bisa hidup di masyarakat dengan tenang. Betul. Berkecukupan apa ya, ini bertetanggaannya, berkecukupan apa ekonominya kan begitu ya. Jadi di masyarakat perannya juga tidak kecil, menyiapkan, ikut andil dalam masyarakat. Itu Bu Retno ya perannya ya. Bahkan ada istilah ya Bu, kalau perempuan itu mendidik anak itu sama dengan mendidik sebuah peradaban. Nah itu mungkin bisa sama seperti yang Bunda jelaskan tadi begitu ya, bahwa kita itu mendidik anak sebetulnya mendidik peradaban di masa depan. Karena itu anak-anak kita adalah generasi penerus ya. Sekarang ini kita yang berperan seperti ini, tapi 20 tahun yang akan datang mereka cucu-cucu ya, betul. Jadi bagaimana value atau nilai-nilai itu ditanamkan dari rumah. Itu peran seorang ibu Bu Retno itu sangat besar. Selain juga dukungan dari seorang ayah, dari orang bapak ini. Tidak lepas dari peran suami dan juga ayah bagi anak-anak. Iya, betul. Luar biasa ya perannya ya. Sangat luar biasa, Bun. Iya. Nah, berarti sekarang kita beralih, Bun. Kalau kita lihat di masyarakat itu bagi seorang perempuan banyak tantangan-tantangan, Bu. Iya. Misalnya kita lihat bagi anak perempuan. Tantangan-tantangannya sekarang kan banyak ya Bu. Ngapunten, di misalnya di kota Malang Raya di taman itu sudah banyak ada yang pacaran di sana. Bagaimana sih kita mengedukasi anak perempuan kita supaya dalam pergaulan itu tidak salah gitu ya? Betul. Iya, jadi betul Bu Retno. Jadi peran orang tua di situ, bagaimana menanamkan itu, kembali ke menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter dari rumah itu. Nah, kalau ini ya tidak lepas dengan ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga kembalinya. Jadi memang rumah tangga itu harus ketahanannya kuat. Namanya tahan kuat itu ya berarti ketika dapat terpaan atau tantangan tadi Berna mengatakan, ya itu memang ya harus tangguh. Nah, seperti ada fenomena-fenomena yang seperti itu ya, kita ada pergaulan seperti ini. Ini kita tanamkan dari rumah. Kita tanamkan dari rumah nilai-nilai spiritualitasnya, keagamaannya. Kita tahu mana-mana yang larangan, ya, jadi ya jangan dilakukan. Itu awal
awalnya udah dari rumah itu. Berarti mungkin Iya. pendidikan moral ya, Bu, Iya, dari itu keluarga dari itu dari penting. keluarga. Jadi namanya keluarga, ketahanan keluarganya bagus itu kan memang ya pendidikan agamanya oke Pendidikan gitu ya. agama. Terus betul-betul ini dididik, malah kalau pendidikan agama kan ini ya benar dari dalam kandungan ya kita sudah mulai harus Iya. menanamkan nilai-nilai itu kan mulai sampai anak lahir, anak usia 0 sampai 3 bulan itu ya bisa merekam kata di bawah sadar itu 0 sampai 300 kata itu ya. Tapi saya lupa baca di buku apa, tapi I read in some book ya dari di buku tertentu itu. Sehingga betapa luar biasanya peran seorang ibu. Nah, itu memang harus kita teguhkan. Kita teguhkan nilai-nilai seperti itu bahwa ini loh Nduk, yang dilarang. Kalau saya sendiri sudah izin kepada anak saya. Jadi untuk masalah agama dan etika itu tetap izinkanlah ibu untuk mengingatkan. Jadi kita terus mengingatkan anak-anak seperti itu. Nah, pamannya dari mulai baju aja sudah mulai anak sudah balik gitu ya. Kita mengingatkan mana yang perlu ditutup, mana yang tidak. Begitu. Mana Jadi pakaian yang pantas. paling tidak itu kan sudah mengedukasi. Betul, Mengedukasi. kepedulian Betul. dari Ya. sekecil itu ya, Bu. Betul. Jadi benar-benar itu tadi bahwa kita memang merangkul anak itu sepenuh hati, sepenuh tubuh. Kita lindungi tubuhnya ya dari dari istilahnya godaan-godaan atau ya ancaman dari luar itu. Ya, kita juga itu menanamkan itu yang perlu kita sampaikan, tantangan. Belum lagi tantangan yang di pergaulan ya, pergaulan medsos ya kan sekarang Betul. itu penggunaan seperti ini ya, banyak korban-korban Cyberbullying. cyberbullying ya, itulah makanya kami juga nanti kapan-kapan ya kita bicara Dengan tema yang lain ya. itu. Kalau Tapi perlu kita betul. Kalau dibahas semua nggak Nggak bisa cukup. satu SKS nggak selesai. Tapi ya itu tadi bahwa memang kita untuk kita kuatkan dulu di dalam keluarga. Jadi keagamaan gimana anak merasa nyaman di dalam rumah, Bu Retno. Merasa nyaman itu poin Nyaman pentingnya ya, nyaman dan merasa sejahtera ya di rumah. Jadi Sejahtera. orang tua juga menyiapkan bagaimana anak itu merasa nyaman di rumah, nyaman dengan komunikasi dengan orang tua, sehingga kita butuhkan seperti itu. Terus nanti juga pamannya kita ada tadi keamanan sampun ya, keamanan sudah, terus nanti ada nyaman itu gimana? Nah, di antara ada keadilan ya. Jadi keadilan. Itu nanti kalau komponen-komponen itu sudah ada dalam keluarga itu, insya Allah keluarga itu ketahanannya kuat, tangguh. Jadi ada terpaan apapun udah kita lalui karena kita nyaman, sudah dekat dengan orang tua gitu ya, dengan orang tua. Makanya untuk membangun kedekatan itu ya, anak kecil itu kita tuh satu hari itu mendekatkan, kalau anak sudah sekolah itu 15 sampai 20 menit kalau nggak salah. Kalau saya Harus membaca, punya waktu, ya, kalau saya membaca bukunya siapa yang Samtut maupun Adim itu, bahwa kita ada Whitney ya, parenting point itu. Jadi kita tuh membaca dengan reading for the children. Jadi kita buku bersama. membaca buku bersama. Kalau belum bisa ya kita baca, kan ada yang reading reading aloud ya, nanti seperti itu. Terus kita dengan anak dalam rangka untuk membangun. Tapi kan kita banyak cara ya, bukan hanya membaca saja. Pokoknya ada kedekatan seperti itu. Ada waktu 15 sampai 20 menit ya. Jadi intensif kedekatan, sehingga dengan kedekatan itu kan anak-anak merasa dekat. Jadi kalau ada apa-apa tadi seperti ada cyberbullying dan sebagainya, dia akan terus terang kepada orang tua ya, kepada ibu terutama. Mau terbuka. Kita buat mereka terbuka, insya Allah seperti itu. Baik. Kita kuatkan di sana. Jadi keterbukaan dengan cara ada menyediakan waktu untuk membangun anak, ya, kedekatan antara orang tua dan anak. Iya. Kemudian juga keadilan tadi ya, Bu. Keadilan antar
Misalnya kalau punya saudara begitu Yo, ya Bu? iya, jangan banding-bandingkan Nggak boleh gitu ya. Jadi banding-bandingkan. iya, itu yang menyebabkan anak merasa tidak nyaman gitu kan, tidak suka ya gitu. Jadi Baik. itu juga perlu orang tua itu ya itulah Ya. kita harus banyak belajar. Betul. Karena zaman sekarang itu memang kita nggak bisa ya Bu, hanya membatasi gitu ya Bu. Tapi kita juga perlu memberikan tameng dengan apa ya? Betul. Mungkin salah satunya dengan keterbukaan itu tadi ya Bu. Jadi kalau anak itu hanya dilarang-larang saja, justru malah makin menjauh. Iya, tidak bisa. ya, Bu. Seperti Makin iya, nggak mau cerita dengan kita. betul. Ya, kayak- Makanya harus dengan keterbukaan itu tadi yang Bunda jelaskan. Iya, apapun sekarang, apalagi dengan sekarang generasi ya alfa ya sekarang itu. Alfa, betul. Jadi ya kita harus terus terang. Misal sekarang kan untuk penggunaan gadget itu kan harus ya sekarang kayak di sekolah kan minta ada Iya. grup-grup dengan wali kelas terus untuk men-share Kayaknya sekarang materi ya. semuanya ya, Nah pakai itu gadget. sekarang ada yang software yang itu kontrol orang tua. Nah, Betul. untuk mengaktifkan itu pun ya kita juga harus koordinasi apa maksudnya ya terbuka dengan anak. Izinkan ya mama untuk ngaktifkan kontrol orang tua. Gitu aja anak nanti bisa mengerti, jangan tiba-tiba terus langsung di off-kan, di-on-kan kontrol orang tuanya gitu. Berarti komunikasi juga penting ya Bu ya. Iya, betul. Jadi untuk membangun bisa terbuka, bisa dia nyaman, itu memang kita membangun komunikasi yang Komunikasi yang bagus. positif, Iya, yang bagus. Iya, gitu. Baik. Betul, Kayak betul. gitu. Iya. Ya. Nanti Karena masih ada tema-tema lagi untuk membangun komunikasi yang efektif yang seperti apa. akan kita adakan pada podcast inspirasi selanjutnya. Oh, banyak sekali ya Bruno ya. Banyak Yang sekali nggak apa-apa kita wes. terinspirasi Iya, iya. tema-tema untuk Iya. lanjutannya ya. Iya, Saksikan gitu, iya, selanjutnya nanti sahabat inspirasi. Iya, iya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bu. Iya. Nah, sekarang mungkin tadi kan sudah membahas tentang perempuan, kemudian tantangan-tantangannya dan betul, bagaimana iya. cara perempuan bersikap Iya. menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Iya. Nah, saya tuh pengen tahu Bu, bagi Bu Tatit, ada nggak Bu Tatit mengidolakan gitu ya sosok perempuan atau wanita yang diidolakan gitu? Saya Iya. penasaran nih, Bu Tatit siapa ya? Karena Bu Tatit udah 8 tahun di lembaga Iya, iya. pengkajian perempuan dan anak ini Iya, iya. gitu ya. Idola saya siapa ya karena ya. Jadi yang jelas itu bahwa saya setiap ada pemimpin perempuan itu pasti mesti saya merasa appreciate banget ya, senang gitu ya. Jadi merasa oh ya perempuan juga sekarang sudah mulai setara, tapi ya tetap aja ya sekarang juga masih ada ketimbangan-ketimbangan. Tapi sebenarnya kalau saya dari kecil gitu ya, lebih dari kecil itu ya yang diidolakan ya ibu ya. Ibu. Jadi ibu saya itu ya saya mengidolakan beliau begitu. Jadi Boleh tahu Bun, kenapa Bunda menganggap ibu itu sosok perempuan yang paling tangguh gitu ya Bu ya? Boleh nggak Bu? nah ini buka-bukaan ya. Iya. Boleh Iya. ya Bu? Iya, jadi warga saya itu Bruno kan ada 8 ya. Oh, 8 bersaudara ya, nggak apa-apa dulu ya. Iya, zaman dulu Adik ya. saya yang Ragil kelahiran tahun 73, itu kan baru KB diberlakukan 1 tahun. Oh. KB itu berlaku kalau nggak salah 72 kalau nggak salah ya. 72. Adik saya Ragil 73. Oh. Jadi yang kelahiran 54, 56, 58, 60, 63, Belum 63, masuk program 66, 70, 73. Oh, Masya Nah, Allah. itu ibu saya seorang guru, Seorang guru guru. SD, bapak juga ya. Jadi ibu saya sudah, saya juga nggak bisa bayangkan merawat anak sekian banyak sambil ibu mengajar. Nah sehingga itu memang banyak model-model yang saya lihat dari ibu ya, ibu ngajar, terus kami sudah diajari tanggung jawab, kita harus membersihkan halaman depan itu, kita berderet-deret mulai dari kakak pertama sampai kedua. Jadi saya itu memang benar-benar ini ya, benar-benar merasa bahwa oh ini juga saya tulis di puisi saya kumpulan ini iya, ada. Bu. Iya. Jadi untuk ibu saya mengatakan bahwa ibu saya sebagai pualam.
Ya, Wah. jadi iya, ini kok kebetulan ada di Bu Tatit ya, ini memang ini ada di suka ini mana yang apa untuk Ya. tentang ibu. Tentang ibu. Iya, ini Nah, kebetulan ada tentang ibu ini saya menuliskan karena saya memang betul-betul mengidolakan karena ibu saya itu sebagai wanita karir, sebagai guru juga harus merawat Betul. anak-anaknya 8 anak loh ya, itu. Bu. Iya. Nah, ini sudah ada satu buku tentang ibu ya, Bu. Iya, tentang yang ibu, terinspirasi ontologi dari ya. ibunya Bu Tatit gitu Iya. ya. Beliau sangat mengidolakan ibunda tercinta gitu ya. Coba Bu, bolehkah dibacakan gitu hasil karyanya? Ya. Semoga kuat ya, karena ini sudah mulai agak gimana gitu. Ya, iya saya baca ya. Ini kumpulan puisi yang ditulis oleh teman-teman. Di antaranya saya membuat puisi dengan judul Mutiara Hatiku. Bagai mutiara yang selalu memancarkan sinar indahnya, mutiara yang tak lekang oleh panas hujan dan waktu, tangguh berkilau di setiap waktu selamanya. Itulah ibuku. Penampilanmu yang anggun, cantik dan kuat membuat siapapun terpikat. Sinarmu menyejukkan mata siapapun yang melihat. Itulah ibuku. Pembawaan kuat, sekuat mutiara akan terpaan apapun. Engkau kuat mendampingi 8 anakmu kapanpun serasa tiada kata ampun. Itulah ibuku. Suatu ketika aku lihat engkau menangis. Aku di waktu kecil tidak tahu apa yang engkau rasa. Kala itu aku belum tahu apa-apa. Begitu dewasa baru bisa menduga-duga. Setiap tanggal 1 April kami semua berkumpul bersukaria. Namun sudah 3 tahun ini hal itu sudah tiada. Aku percaya kau tenang di sana. Engkau tetap memancarkan sinar bagaikan mutiara. Di usia 86, kulit tangan yang keriput, engkau bilang gatal-gatal karena semut. Segera aku ambil lotion pelembab, aku gosokkan pelan-pelan. Dan engkau ibuku mengatakan semut sudah hilang. Kenangan teringgah di sisimu sebelum engkau menutup mata dengan tenang. Semoga ibu semakin tenang di sana, di surga yang maha kuasa. Tenanglah mutiaraku, tenanglah mutiara dalam hidupku. Terima kasih, Firna. Mohon maaf agak terbawa emosi. Saya juga ikut berambangi ini. Berambangi. Nangis bareng-bareng ini. Iya. Insya Allah luar biasa sekali ya. Inspirasi beliau memang nggak salah menginspirasi ibundanya yang luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata juga ya. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Retno. menularkan karya-karyanya. Ya, Jadi kita ya. tahu betapa luar biasanya ibu kita masing-masing Iya, juga gitu iya. kan. Karena kadang kita lupa gitu ya. Iya. Dan kita tersadar ketika kita sudah menjadi ibu. Iya. Iya, betul. Nah, Bu, selanjutnya gitu ya. Ini memasuki akhir ya, Bu. Iya. Kalau dari Bu Tati sendiri, apa sih pesan bagi mungkin perempuan dewasa ya, kalau Iya. zaman sekarang karena tugasnya di masyarakat, Betul. tidak hanya di keluarga gitu ya, juga di masyarakat penting gitu ya. Ya, apa pesan atau tips Ya. dari Bu Tati? Yang penting untuk menjadi perempuan, ya untuk menjadi perempuan yang tangguh, ya memang kita harus banyak belajar, harus pintar gitu ya. Harus pintar, Ya. sehingga Terus- harus banyak belajar. Iya, harus belajar yang pertama, karena apalagi mendampingi generasi yang sekarang ini dengan perkembangan zaman yang seperti ini. Terus juga ibu yang tangguh ya terhadap tempaan ujian dari luar ya.
Yang ketiga, ibu setia, ya, komitmen dalam rumah tangga. Sehingga kalau ada komitmen, apapun yang akan dihadapi, komitmen terhadap suami, pasangan, terhadap anak, apapun ada tantangan dari luar, ada masalah akan terselesaikan dengan baik. Marilah kita sayangi anak-anak kita sepenuh hati, sepenuh tubuh. Sepenuh hati dan sepenuh tubuh itu tadi ya. Iya, Luar begitu, biasa. Ada Retno, 3 ya. poin, ada 3 Iya. poin sahabat inspirasi. Jadi tadi dari yang pertama adalah komunikasi ya. Iya, ya. Jadi kita harus belajar Kita harus dulu. belajar. Oh, maaf. Iya. Kita harus belajar. Bisa. Jadi ibu harus cerdas sehingga harus belajar. Jadi kita harus membuka wawasan. Wawasan, ya, Bu. betul. Jangan tertutup. Wawasannya harus luas. Betul, harus membuka diri Iya, barangkali ya, terus. harus mau belajar apapun. Betul. Termasuk belajar teknologi ya, Bu. Iya, Karena betul, zaman iya. sekarang anak-anak Masya Allah, Juga, pegang sebentar udah oh, bisa iya, ngapa-ngapain betul, ya, betul. Bu. Ya. Malah lebih cepetan mereka Lebih ya. cepat belajar, Ya. sehingga kita juga harus betul. cerdas mengimbangi. Iya, yang Baik, itu yang kedua. pertama. Yang kedua adalah Iya, bisa. harus tangguh, Tangguh. menghadapi terpaan-terpaan, ujian-ujian. Nah, tipsnya untuk tangguh tuh gimana, Bu? Apa nggak boleh nangis atau nggak boleh sedih atau gimana, Bu? Boleh. Boleh ya, Bu. Boleh, Siapa bilang iya. wanita tangguh nggak boleh nangis, nggak boleh Iya, sedih? nggak boleh nangis, nggak boleh. Tapi Boleh, gimana, Bu? boleh. Laki perempuan sebetulnya boleh nangis ya. Laki-laki karena pun boleh sebagai nangis. ekspresi emosi. Betul. Ya, Dan enggak apa-apa itu begitu loh. wajar ya, Iya. Bu, manusiawi. Iya, jadi makanya kalau ada buku, saya baca bukunya karya Why Men Divorce itu ternyata ini sahabat inspirasi itu karena laki-laki- tekanan-tekanan yang sudah mengakar untuk anak laki-laki kok nangis gitu kan. Jadi anak laki kok lembek, itu yang mengatakan tekanan itu yang saya baca di Why Men Oke. Divorce itu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus Tangguh ya, menghadapi menghadapi tantangan tantangan-tantangan. dari luar. Ya. Tangguh belum tentu nggak boleh sedih, sahabat Ya. inspirasi, tapi Betul, betul. habis Bagus. sedih kita harus bangkit lagi, Bangkit gitu lagi, ya, Bun ya. betul, Oke. nggih. Yang ketiga tadi tadi membangun komunikasi ya, mengasihi anak sepenuh hati, Sepenuh hati tubuh. dan- ya, penuh kasih sayang, Ya, penuh sepenuh kasih hati, sayang. sepenuh tubuh. sepenuh hati, sepenuh tubuh. Ya. Masya Allah. Nah, itu dia sangat bermanfaat sekali, bukan, Iya. sahabat inspirasi? Nah, untuk mengakhiri sesi podcast Inspirasi LP3 hari ini, Bu, minta lagi sebuah closing statement yang cantik begitu untuk para perempuan di Indonesia. Ada closing lagi ya ini? Oke. Yang lebih singkat. Lebih singkat lagi. Mendidik bersama-sama kita bisa untuk generasi bangsa. Wah, luar biasa Wah. sekali. Mendidik bersama-sama untuk generasi negara peradaban tercinta. yang Iya. lebih bagus Betul. lagi. Iya. Luar biasa. Oke. Terima kasih Iya. banyak, Iya, sama-sama Bu Kak Tati. Retno. Semoga bermanfaat ya. Pastinya, tentunya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kita akhiri podcast Inspirasi hari ini. Saya Retno Firdianti, mohon maaf atas kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini yang bermanfaat, alhamdulillah. Yang mungkin ada kekeliruan dari saya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga, Bu Retno.